Jumpa dan salam sejahtera. Dalam perjalanan 100 hari pertama masa kerja, pemerintah Kota Palembang telah memperlihatkan langkah-langkah strategis melalui berbagai program prioritas. Tidak hanya itu, misi Palembang peduli, gercep, belaga, dan sehat yang sedang digaungkan menjadi highlight dengan pendekatan inovatif untuk menciptakan kota yang lebih peduli, tanggap, dan sehat. Ya, sejalan dengan visi besar Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera, Pemkot Palembang juga mendukung program-program yang mampu menghidupkan ikon-ikon kota yang ada. Salah satunya adalah PLN Mobile Color Run 2025 yang akan dihelat pada tanggal 25 Mei 2025 di Benteng Kutha Besar atau BKB. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang langkah-langkah strategis pemerintah Kota Palembang untuk mewujudkan visi tersebut, sekaligus bagaimana kegiatan seperti PLN Mobile Color Run dapat menjadi wujud nyata kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor BUMN dalam menghidupkan ruang publik, mempromosikan gaya hidup sehat, dan memperdayakan UMKM. Ya, saat ini saya telah bersama dengan Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa. Assalamualaikum Pak, salam sehat Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan view yang cukup indah, di belakang ada jembatan Ampera. Kita bisa menikmati indahnya Kota Palembang ya Pak. Pak Dewa, di 100 program hari kinerja prioritas Bapak. Nah, program-program apa saja sih Pak yang sudah dilakukan dan ke depannya Pak? Ya, bangunan rumah besar Palembang dengan visi kami berdua, Ratu Dewa Prima Salam, memberdayakan Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera yang berkelanjutan. Tentunya dijabarkan lebih detail melalui misi kita, pemberdayaan masyarakatnya, pemberdayaan pembangunannya, pemberdayaan pariwisata dan UMKM-nya, terus pemberdayaan kenyamanan warganya, dan juga pemberdayaan dari sisi tata kelola pemerintahannya. Tentunya tadi sudah Mbak Febri jelaskan, kita ada beberapa program kegiatan. Bagi saya, yang penting sentuhan awalnya adalah bagaimana tingkat keterasaan buat masyarakat kecil, masyarakat marginal, masyarakat grassroots. Itu yang penting. Artinya yang di sana prioritasnya adalah masalah kemiskinan, terus masalah kemacetan juga, ada juga masalah persampahan, dan juga masalah titik banjir dan genangan air. Ini skala prioritas. Kalau ditanya apa gerakan saya selama 100 hari, saya turun ke lapangan secara langsung, melihat kondisi real di masyarakat. Pertama, kaitan dengan soal genangan air, genangan banjir. Nah, saya selalu turun siang, malam, hari, bagaimana drenase tersumbat harus segera kita atasi, bagaimana titik genangan air juga harus kita atasi. Yang kedua, percepatan terhadap rumah yang tidak layak huni dalam rangka pengentasan kemiskinan, belum lagi dari sektor kesehatan dan juga dari sektor pendidikan. Kesehatan barusan kita luncurkan bagaimana ada sistem online, masyarakat menghubungi melalui media sosial dan juga media-media lainnya. Kita yang jemput bola, kita datangi. Saya ingin para PNS yang menjadi garda terdepan sebagai pelayan masyarakat, jangan sampai ada keluhan masyarakat. Juga kita sudah launching, yaitu pemberian terhadap bunga subsidi kepada warga UMKM mikro tanpa 0% tanpa bunga, 0% per bulan. Nah, semua ini tidak ada lain, saya ingin masyarakat yang miskin dari 10,22% turun satu digit 9,77%, dan misi saya ke depan kita turunkan kembali. Sehingga saya ingat betul waktu di rekrut saya 8 hari, Bapak Presiden kasih pengarahan pertama penataan wajah kota. Itu yang jadi utama ya Pak? Jangan sampai ada kesan semeraut Mbak Febri di Palembang ini. Jangan sampai persampahan di mana-mana ada. Karena kita tahu persis Kota Palembang dengan penduduk 1,8 juta itu volume sampahnya luar biasa. Sudah 1.200 per ton per hari. Kemarin Mbak Febri waktu Lebaran naik 2 kali lipat. Karena semuanya pada pulang kampung ke Palembang. Ke Palembang kan Mbak Febri. Nah, ini jadi PR juga buat saya. Jadi beberapa isu-isu strategis ini harus segera saya atasi. Dan ini insya Allah saya berkeyakinan yang penting luruskan niat. Luruskan niat demi membangun Kota Palembang ini yang tercipta. Pak, visi tentang Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera, tentu ini kan juga menjadi PR tersendiri dari pemerintah kota. Nah, seperti apa visi ini bisa dicapai? Tentunya pemerintah kota tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Tentu butuh dukungan.
Nah, sejauh ini untuk mencapai visi tersebut dan butuh dukungan dari semua pihak. Seperti apa, Pak? Ya, jadi pertama saya kata-kata tadi konsolidasi internal ya. Ini bisa sambil jalan lah. Yang kedua kita butuh dalam forum CSR. Di sana ada BUMN, ada sektor swasta, ada di sana. Tetapi yang tak kalah penting, program kita ini harus bersinergi. RPJMN, artinya dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Alhamdulillah saya punya wakil yang juga begitu gesit ya. Begesit, saya persilakan komunikasi dengan pusat. Alhamdulillah kita dalam waktu dekat pertama kita akan ada pengelolaan Taman Punti Kayu. Dari pihak kementerian sudah akan diserahkan dengan kita. Nah, berbicara mengenai ikon-ikon kota, Benteng Kota Besar ini kan menjadi salah satu ikon ikonik di Kota Palembang ya. Siapa yang nggak tahu dengan Benteng Kota Besar dan Jembatan Ampera. Nah, apa rencana ke depan untuk menyelaraskan salah satu kawasan di Benteng Kota Besar ini? Kita seperti lihat nanti akan tanggal 25 ini akan ada PLN Mobile Color Run, Pak. Nah, di situ juga akan ada 2 event, bersih-bersih, aktivitas sosial, dan juga ada running. Nah, seperti apa Bapak melihat bahwa peran dari salah satu BUMN yang ada di Indonesia ini akhirnya terpilih Kota Palembang menjadi salah satu pelaksanaan dari PLN Mobile Color Run, Pak? Ya, saya kira program PLN ya, Palembang Mobile Run ini saya kira cukup menjual lah, tanda kutip menjual Kota Palembang tidak hanya dalam kancah lokal, tetapi dalam kancah nasional bahkan internasional. Maka dari itu ketika program ini saya dengarkan sudah ada di beberapa media, saya langsung menata di kawasan Benteng Kota Besar termasuk di bawah Ampera. Yang ingin saya pastikan bahwa ada poster padu di sana. Poster padu yang mulai dari internal pemerintah kota, dari TNI, dari Polri juga ada di sana. Terus untuk menjaga keamanan, di sana saya pasang CCTV di bawah termasuk pengeras suara. Sehingga kita benar-benar clear dan aman. Termasuk tadi pagi saya tinjau supaya penataan PKL-nya harus tertib. Jangan sampai di Benteng Kota Besar dan di bawah Ampera kumuh, bising, terus sumpek. Saya tidak mau. Malam harus terang benderang, keamanannya terjamin, maka saya tempatkan di sana polisi wisata. Polisi wisatanya adalah dari Pol PP. Pol PP yang mobile, mulai dari bawah BKB sampai ke bawah Ampera. Nanti kita akan fungsikan Menara 1 dan Menara 2 Ampera. Ada liftnya 65 meter ke atas. Nah, jadi tinggal kita menunggu SOP-nya. Dan insya Allah, saya kira program ini cukup, sekali lagi, tanda kutip, menjual pemerintah kota di kancah nasional dan internasional. Dalam konteks program 100 hari kerja, Pak, event running ini juga akan menjadi program kesehatan di pemerintah kota. Nah, seperti apa Bapak melihat pesan atau menyampaikan pesan khusus lah kepada masyarakat, khususnya untuk warga Palembang, untuk juga menjaga kesehatan dan juga aktif berolahraga, Pak? Ya, saya kira event dari PLN membawa inspirasi tersendiri buat saya. Maka dari itu ke depan, karena juga Mbak Febri saya kan hobi olahraga ya, baik dari sisi badminton, terus sepak bola. Maka ke depan ini akan saya adakan sebuah gerakan kalau di kabupaten kota lain itu namanya gerakan anti mager. Jadi sebuah gerakan malas gerak lah. Mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, RT harus digerakkan semua. Karena kita program ini saya kira cukup bagus. Maka mungkin minggu depan saya mulai gerakan seluruh kelurahan, seluruh kecamatan, RT. Ayo, mari kita buat sebuah gerakan anti malas gerak, anti mager. Jadi semuanya senam, jalan, semuanya sama-sama serentak seluruh kecamatan, 18 kecamatan. Pak Dewa, terakhir pertanyaan saya, apa harapan Bapak dengan adanya event dan tentunya program ke depan yang bisa mengikut sertakan kontribusi masyarakat dan warga Palembang itu sendiri, Pak? Harapan saya, Mbak Febri, Ratu Dewa Prima Salam, dan jajaran pemerintah Kota Palembang tidak bisa bekerja sendiri untuk membangun Kota Palembang 1,8 juta. Memang kita akui IPM kita 82, sekian persen, melebihi provinsi maupun melebihi nasional. Ini adalah sebuah modal utama bekal kita. Maka dari itu kami butuh dukungan, kami butuh kerjasama, kami butuh sinergi dengan seluruh stakeholder yang ada.
dunia usaha, BUMN, dan juga masyarakat maupun di kalangan pers semua. Saya kira itu yang penting. Oke, terima kasih banyak Pak Ratu Oke, Dewa Mbak buat Febri, bincang-bincang yang sama-sama. menarik. Semoga ini bisa menginspirasi tentunya bagi masyarakat warga siap. Palembang untuk selalu menjaga lingkungan, Ya. menjaga citra Palembang di kancah nasional tentunya. Siap. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Wali Kota Palembang. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Terima kasih banyak Terima kasih, Bapak. Mbak Febri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.